Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Makasih banyak udah klik video aku. Semoga teman-teman gak bosan dengan video aku. Nah, alhamdulillah udah awal bulan Oktober lagi. Waktunya aku untuk mengatur keuangan selama 1 bulan ke depan. Oh iya, untuk budgeting bulan Oktober aku udah bikin videonya beberapa hari ke belakang. Teman-teman boleh nonton dulu sebelum lanjut nonton video ini. Dan kali ini aku bakalan masukin uangnya ke posnya masing-masing. Dan untuk uangnya sendiri tadi aku udah tarik sisa uangnya. Dan untuk sisanya itu ada 1.750.000 setelah aku bayar keperluan aku yang lainnya. Alhamdulillah aku masih bisa konsisten membuat budgeting atau rencana keuangan sampai bulan Oktober ini. Nggak kerasa aku udah ngelakuin budgeting ini selama 3 bulan ke belakang dan keuangan aku juga udah mulai sedikit membaik. Udah punya tabungan walaupun masih sedikit, selalu bersyukur dengan apa yang aku punya saat ini. Aku juga udah mulai belajar untuk berinvestasi. Di sini aku akan sharing cara aku mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan aku selama 1 bulan ke depan. Untuk investasi jangka panjang, seperti biasa aku langsung transfer ke rekeningnya sebesar 900.000 setiap bulannya. Dan untuk kewajiban atau tabungan wajib aku, ini aku budget 200.000 setiap bulannya. Alhamdulillah udah terkumpul lumayan banyak juga. Dan untuk tabungan wisuda aku akan pakai bulan ini karena wisudanya akan dilaksanakan di akhir bulan Oktober. Untuk totalnya sendiri aku ada 500.000 dengan tambahan bulan ini 250.000 dan ini aku bakalan pakai untuk keperluan wisuda. Karena bulan depan udah nggak ada budget untuk tabungan wisuda, jadi aku mau bikin sinking fund baru untuk kado mama aku. Biasanya aku ngasih kado itu di hari raya Idul Fitri. Jadi ada sekitar 5 bulan lagi untuk aku ngumpulin dana kado untuk mama aku. Kenapa aku ngasih kadonya di Idul Fitri? Karena aku tuh orang kampung atau dari pelosok gitu. Jadi di sana itu nggak ada istilah ulang tahun. Nah itu dia alasan aku untuk ngasih kadonya di bulan Idul Fitri atau Ramadan nanti. Selanjutnya ada dana untuk liburan. Seperti biasa aku masih budget 50.000. Oh iya teman-teman, aku sering bilang jangan pernah bandingin pengeluaran atau pendapatan orang lain dengan apa yang kita keluarkan dan kita dapatkan. Karena prioritas setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Sedikit besarnya pendapatan yang kita dapat tidak bisa kita jadikan alasan untuk tidak mengatur keuangan. Intinya yang tahu kondisi keuangan kita bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Bagaimana caranya agar kita mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Aku pun masih belajar, bukan ahli soal keuangan, tetapi aku selalu mencari cara bagaimana memperbaiki keuangan aku. Contohnya sekarang aku bikin budgeting atau catatan keuangan dan ini itu sangat membantu banget untuk aku sendiri. Setidaknya kita punya acuan kemana saja uang yang kita keluarkan. Dan tentunya lebih terarah. Jangan sampai uang yang kita dapat dengan susah payah selama 1 bulan bekerja habis begitu saja hanya untuk kesenangan sesaat. Bukan berarti kita tidak menikmati hasil yang kita dapatkan, hanya saja kita lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan kita. Aku sambil masukin uangnya ke posnya masing-masing ya teman-teman. Dan ini untuk iuran perumahan kemarin ada sisa itu 15.000 dan ada koin 2.000, ini aku bakalan simpen ke tabungan koin aku. Untuk iuran perumahannya totalnya ada
63.000 lagi, dan ini aku bakalan tambahin lagi nanti karena kebetulan bulan Oktober ini bertepatan dengan peringatan kelahiran Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan nanti sepertinya bakalan ada iuran untuk perayaannya di masjid yang ada di perumahan aku. Selanjutnya ini aku cek dulu mana aja yang udah aku isi posnya dan mana juga yang belum aku isi uangnya. Selanjutnya dana atau budgeting untuk kuota internet. Bulan ini aku tambah 50.000 karena kebetulan udah nggak cukup, dan totalnya ada 150.000 untuk budget kuota internet. Untuk kuota internet sendiri aku pakai yang dari Indosat. Harganya itu 85.000 dapat 36 GB. Lumayan banyak juga sebenarnya, tapi emang kadang gak cukup kalau aku beli satu. Selanjutnya masuk ke biaya pengeluaran tidak tetap. Ini aku untuk biaya belanja bulanan itu ada 500.000 dan aku bagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk belanja keperluan 300.000 dan untuk belanja ke pasar itu 200.000. Aku budget setiap minggunya itu 50.000. Karena aku itu jarang banget beli makanan di luar, biasanya aku seringnya itu masak. Aku stok beberapa macam sayuran di kulkas untuk 1 minggu dan untuk ikan kering juga. Selanjutnya ada belanja online, aku skip karena gak akan ada yang aku beli. Dan ada untuk biaya kendaraan masih sama, aku ambil 50.000 untuk biaya bahan bakar dan 50.000 untuk servis motor. Dan kebetulan untuk bulan kemarin aku mau servis tapi uangnya gak cukup untuk ganti oli, jadi aku tunggu bulan ini dan nanti aku bakalan langsung ganti olinya. Buat teman-teman yang masih berjuang untuk memperbaiki keuangan, tetap semangat. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Nikmati prosesnya karena setiap orang pasti berproses. Dulu aku juga sering gagal untuk bikin budgeting, pasti minus setiap bulannya. Dan di situ aku mulai mencari kerjaan sampingan yang bisa aku lakuin setelah pulang kerja. Walaupun enggak seberapa, tapi setidaknya bisa sedikit membantu keuangan aku. Intinya kita harus lebih berusaha untuk mencapai tujuan finansial yang akan kita capai. Aku sharing video ini untuk memotivasi atau mengingatkan pentingnya mengatur keuangan agar kita terhindar dari krisis keuangan setiap bulannya. Jujur, dulu aku seneng banget kalau udah waktunya gajian karena aku bisa pergi jalan-jalan, makan makanan yang aku suka dan yang aku mau, nongkrong di kafe, beli baju, dan yang lainnya. Kesalahan aku adalah menikmati uang gajian dulu sebelum aku membuat anggaran, yang akhirnya uangnya terpakai dan keperluan aku selama 1 bulan ke depan berkurang dan terpaksa aku harus minjem atau ngutang sama temen aku. Makanya sekarang hal pertama yang aku lakuin setelah gajian yaitu membuat anggaran atau mencatat keuangan aku. Oh iya, untuk uang darurat atau biaya tak terduga ini aku kepakai kemarin dan sisanya cuman ada 100.000. Aku pakai untuk beli gas karena gas di rumah aku habis dan untuk keperluan anabul aku juga. Sisa uangnya tinggal 100.000 lagi. Untuk yang 50.000 aku bakalan pakai untuk iuran kue lebaran, dan untuk yang 50.000 nya lagi aku bakalan tambahin ke belanja bulanan atau untuk jajan aku. Selanjutnya yang terakhir ada 2 amplop tersisa yang aku harus isi setiap bulannya, yaitu kewajiban aku. Dan untuk dana ini aku nggak ambil dari gaji sebagai buruh pabrik, tapi aku ambil dari pendapatan aku yang lain. Rasanya kalau udah semua keperluan dan kebutuhan aku selama 1 bulan ke depan terpenuhi, itu udah tenang banget dan aku bisa menjalani hari-hari karena aku tidak takut bokeh di akhir bulan. Dan tentunya gaji bulan depan aku tidak perlu memikirkan bayar hutang
ke teman aku ataupun ke yang lainnya. Hal baru, kebiasaan baru yang bisa membuat kita lebih baik terkadang sulit untuk dilakukan karena kita harus memperbaiki dari akar permasalahannya. Apalagi tentang finansial sangat sensitif. Untuk teman-teman yang masih punya hutang, tetap semangat, utamakan dulu yang wajib. Jangan berkecil hati, selesaikan satu persatu permasalahannya. Memang berat ketika kita punya hutang. Aku juga ngerasain hal yang sama dulu. Sekarang pun masih sama, aku punya hutang untuk KPR rumah. Tapi agar aku tidak terbebani dengan hutang itu, aku menyebutnya dengan investasi jangka panjang. Karena tanah itu semakin tahun akan semakin naik harganya, apalagi ketika tempat itu strategis. Dan aku juga punya keinginan untuk melunasi dengan cepat. Caranya aku harus lebih semangat lagi untuk menghasilkan uang. Aku juga punya challenge nabung yang 20.000 dan simpenan uang koin. Alhamdulillah udah lumayan banyak. Nah, itu dia video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. See you next video.